proses costing. Nah, sebenarnya proses costing ini apa sih? Proses costing itu adalah salah satu metode yang digunakan terkait dengan proses yang ada di perusahaan. Nah, ada dua memang yang kemarin yang di cost accounting yang sudah pernah kita pelajari yang minggu lalu. Itu kan ada yang job costing, job order gitu ya. Dan yang sekarang adalah sistemnya adalah proses costing. Bedanya apa? Kan kalau yang job berarti berdasarkan pekerjaan, berdasarkan pesanan gitu ya. Nah, sedangkan untuk proses costing adalah tidak mendasarkan pada pesanan, tetapi lebih mendasarkan pada flow. Jadi ada pesanan nggak ada pesanan ya tetap saja ada produksi. Nah itulah yang namanya proses costing. Nah kemudian apa lagi cirinya? Kalau proses costing itu adalah produk yang dihasilkan itu sama, serupa, gitu ya, seragam, makanya bisa mass production. Nah itulah proses costing. Sedangkan kalau job costing itu lebih ke spesifik, misalkan berdasarkan job tertentu, antara job yang satu dengan job yang lain itu beda gitu ya. Sama-sama pena, yang satu bentuknya agak runcing, yang satu enggak. Nah itu sudah job costing. Sedangkan kalau proses itu sama semuanya gitu ya. Per batch-nya seperti itu. Nah kalau job costing itu betul-betul ada yang misalkan kalau event organizer, antara event yang satu event yang lain itu beda. Nah kemudian di sini dijelaskan bahwa menjelaskan flow cost proses system, kemudian menghitung equivalent unit, kemudian product cost reportnya seperti apa, dan ada just in time. Nah nanti saya jelaskan satu-satu. Oke. Suaranya kecil, gimana cara memperbesarnya ya? Oke. Nah gini gimana? Udah ya. Sekarang nah di sini adalah bagaimana proses cost system dan bedanya dengan job order. Jelas sih sebenarnya. Kalau kita lihat di sini adalah untuk proses manufacturing. Ini contohnya adalah cola gitu kan. Ini atau minuman soda. Nah, ini kalau menggunakan proses costing, proses cost system itu ya. Itu digunakan untuk produk yang sama. Misalkan untuk mass production, produksi massal gitu ya. Mau itu handphone, mau itu meja, itu kendaraan, yang paling gampang sih sebenarnya HP gitu ya misalkan. HP itu di Satnusa itu adalah mass production dengan seri tertentu ya maksudnya. Nah, seri A gitu misalkan Samsung Galaxy A51 atau M5 M31 gitu, M5 ya dan seterusnya. Seri M itu kan yang dijual secara online ya. Kalau motor ya motor Honda Vario gitu. Nah, maka dia akan sama. Komponennya sama persis. Gitu ya. Mass production. Dan kemudian diproduksi dalam rangka apa? Continuous fashion. Artinya secara terus-menerus, mau pesanan nggak pesanan, ini produksinya adalah berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan di awal tahun. Biasanya punya target produksi gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah untuk soft drink gitu ya. Nah, ini untuk sereal, cat, kemudian manufacturing steel gitu ya, atau oil gitu ya, minyak gitu ya, atau soft drink. Nah, di sini ceritanya soft drink. Kalian tentunya tahu yang namanya Coca-Cola. Coca-Cola adalah merek Amerika. Apakah kemudian dari Amerika dibawa di sini sudah dalam bentuk botolan begitu ada airnya? Tentu tidak gitu ya. Kenapa kok tidak? Karena akan satu sangat berat sekali, yang kedua high cost. Kenapa? Karena dimensinya akan jadi besar. Nah, terus yang dibawa ke sini apa? Yang dibawa ke sini adalah serbuknya saja. Airnya pakai air apa? Air Indonesia. Makanya ada perusahaan yang namanya bottling company. Bottling company itu adalah untuk botol gitu ya. Nah, ini. Nah, maka kemudian di blending. Ini dicampur antara air dengan serbuknya itu rasanya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol. Nah, botolnya dari mana, Pak? Bisa produksi dari Indonesia. Yang penting kan moldingnya ada dan seterusnya. Enggak bawa dari Amerika. Yang bawa dari Amerika cuman serbuknya saja gitu ya. Diisi kemudian dilabel. Nah, ini adalah proses costing gitu ya. Terus menerus terjadi.
mau ada pesanan, nggak ada pesanan, penjualan berapa, ya sesuai dengan target produksinya. Nah, itu proses costing. Nah, kalau proses cost system, ini contohnya ya tadi, proses soft drink gitu ya. Atau kemudian kalau minyak, ya minyak yang dari Exxon Mobil, kemudian Royal Dutch Shell, gitu ya, Shell. Kemudian kalau komputer, ini adalah Intel misalkan, membuat komputer chip. Ya, kalau sekarang generasinya Core i3 gitu ya, i3, i5, i7, i9 gitu ya. Sudah generasi ke-11 gitu ya. Jadi ini komputer chip bisa dipakai gitu. Kemudian chemical DuPont. DuPont itu yang anti lengket gitu ya. Itu chemicalnya ada, sehingga ketemu anti lengketnya. Nah, berbeda nggak ya dengan dia? Kalau ini semuanya adalah diproduksi. Ketika ada pesanan atau tidak ada pesanan, semuanya adalah diproduksi dan cirinya adalah produknya itu sama, serupa gitu ya. Persis bahkan. Ya seri Core i3 semua gitu ya, sama. Paling clock-nya yang berbeda. Nah, itu saja, itu seri gitu ya. Nah, berbeda dengan job order cost system. Kalau job order cost system, contohnya ini advertising. Papan iklan itu nggak mungkin sama antara satu perusahaan dengan antara satu pesanan dengan pesanan yang lain. Bisa jadi dari sisi ukurannya, desainnya, dan seterusnya. Nggak bisa sama, nggak bisa gitu ya. Bisa nggak dibikin sama? Ya bisa, tapi yang pesan satu perusahaan gitu ya. Dipasang di beberapa tempat bisa gitu ya. Tapi ini bentuknya adalah job per job gitu ya. Sehingga cost-nya nanti penentuannya adalah job. Contohnya lagi kalau di sini adalah Disney bikin film. Ya. Nah, contohnya lagi Warner Brothers WB gitu ya. Itu juga yang namanya film ya beda dong antara film yang satu. Bahkan seri 1, seri 2, seri 3 saja sudah berbeda karena tergantung alurnya, pemerannya beda, kostumnya beda, udah panjang gitu ya. Sehingga ini job order. Kemudian konsultan gitu kan, ice skating gitu ya, ice ring gitu ya, misalkan ice pro. Nah, ini bikin apa, ini bisa beda-beda gitu ya. Tapi sebenarnya sepatunya ini bisa sama. Tapi kalau untuk arenanya itu bisa beda-beda. Tapi kalau sepatu mungkin bisa masuk ke proses cost-nya gitu ya. Ini kalau di sini lebih center ice konsultannya kalau mau bikin ini gimana dan seterusnya. Itu sangat job. Tapi kalau sepatunya proses gitu ya. Ini kemudian klinik, wah, apalagi kesehatan ya, klinik kecantikan itu berbeda antara untuk satu orang dengan orang yang lain. Mungkin sama-sama skincare, tapi akan jadi berbeda. Yang satu lebih berminyak, yang satu kering gitu ya. Maka itu akan job per job, karena sangat apa namanya berbeda, spesifik, tidak identik gitu ya. Itu dia. Jadi beda ceritanya. Maka kemudian ketika ditanya bedanya cost dengan proses apa? Kalau proses itu berarti barang yang diproduksi adalah sama dalam jumlah banyak. Similar, sama persis. Satu dalam seri yang sama tentunya. Nah, botolnya, Pak, wah Coca-Cola botolnya beda-beda. Ya itu kan beda 2 liter, ada yang 1 liter, ada yang 600 mili. Nah itu hanya masalahnya adalah tempatnya saja gitu ya. Tapi sebenarnya diproduksi adalah produksi massal dalam jumlah besar sama gitu ya. Dan dia continuous terus menerus. Sedangkan job order adalah berdasarkan pada job. Pada setiap job itu berbeda-beda, maka disebut sebagai job order costing. Tuh. Kemudian yang diproduksi beda-beda, customize gitu ya. Oke, itu ya. Nah, kalau proses costing, manakah yang bukan merupakan karakteristik dari proses cost system? A, B, C, D, yang mana? Hetero, continually producing homogeneous product? Ya, yang B. C, D, iya, ternyata yang D. Karena di sini adalah not karakteristik. Ini jelas bahwa ini homogen, sama. Kemudian satu produksi dilaksanakan, kemudian dilanjutkan sampai selesai. Kalau yang D, ini di produk yang hetero. Kalau hetero itu artinya berbeda antara satu produk dengan produk yang lain. Ini lebih ke job gitu ya. Kalau ini
When finished product emerge, all the units are precisely same unit. Ya, ini sama. Ini adalah proses. Jadi ABC itu proses, yang D adalah job. Oke, nah proses untuk service company bisa nggak? Ya bisa saja gitu ya. Tapi rata-rata untuk service company itu bentuknya adalah job gitu ya. Service companies itu memberikan individual satu, non rutin ya. Kemudian nah ini will probably benefit from using a job order costing. Ya, maka biasanya adalah job order karena apa? Individual rata-rata. Nah, maka kalau kegiatannya itu rutin, berulang-ulang, maka lebih baik menggunakan yang namanya proses cost system. Contohnya, ini apa ini? Yang proses cost system, bahkan sekarang itu kalau di perbankan itu sudah diambil alih oleh mesin. Apain? Ngambil uang. Mengambil uang itu aktivitas yang dilakukan sebenarnya sama kan? Pencet dan seterusnya, ambil setoran, ngisi dan seterusnya, itu akan sama antara satu orang dengan orang yang lain. Maka kemudian karena repetitif dilakukan terus-menerus, maka bisa nggak di mass production? Oh, ternyata bisa. Maka kemudian dipasang yang namanya mesin ATM, automatic teller mesin gitu ya, anjungan tunai mandiri. Jadi orang ngambil uang ya di situ, ya ini sama gitu. Karena yang dilakukan adalah aktivitas yang sama. Pencet-pencetnya ya relatif sama, paling menunya saja yang berbeda, tapi semuanya sudah bisa dibuat seragam aktivitasnya. Maka kemudian itu dibuat proses costing dan sekarang dilayani oleh mesin gitu ya. Tapi biasanya kalau yang namanya jasa itu cenderungnya adalah job order. Karena setiap individu itu membutuhkan manfaat yang akan mendapatkan manfaat yang berbeda, dan ini tidak rutin. Kalau tidak rutin jelas job. Kalau rutin ya ini proses costing. Oke. Nah, kesamaan dan perbedaan antara job dan proses cost system. Itu sama-sama apa? Cost system. Jelas ya. Bercanda. Job order cost, ya. Ini bedanya kalau di sini adalah cost dibebankan ke masing-masing job. Tapi kalau proses, cost tersebut ditelusur melalui apa? Ini. Melalui series. Jadi yang terkoneksi ke proses manufacturing atau ke departemen. Jadi bisa ditelusur, harus bisa ditelusur cost-nya, proses cost. Nah, kalau ini sudah begitu job dapat job A gitu ya, seluruh cost yang terkait job A ya udah dibebankan ke job A, selesai. Kalau ini enggak, harus ditelusur satu-satu. Gitu ya. Bisa ke proses, bisa ke departemen. Nanti pembebanannya begitu. Kemudian kalau job order itu memiliki unique karakteristik. Unik. Kalau di sini uniform, artinya sama. Ini perbedaannya, udah jelas. Beda. Yang satu proses itu sama antara satu dengan yang lainnya. Kalau job order adalah beda. Unik. Kalau ini sama. Jadi proses itu seperti itu dengan job. Nah, cost flow-nya adalah misalkan di sini. Direct material, direct labor, manufacturing overhead. Ya, ini adalah sama ya. Untuk perusahaan yang job order, yang sistemnya job order dengan yang proses cost flow-nya itu sama gitu ya. Ya iyalah, produksi itu kan tetap butuh direct material, direct labor, manufacturing overhead. Ya ini sama. Nah, kemudian begitu masuk proses job 101, 103 selesai jadi finish good, kemudian dijual maka berubah menjadi cost of goods sold. Nah, kalau proses cost flow itu semuanya sama, tiga materialnya itu direct material, tiga cost, direct material, direct labor, manufacturing overhead. Ini kan manufacturing cost. Itu masuk ke work-in proses departemen A. Bisa jadi ditransfer ke departemen B. Baru kemudian di sini adalah assembly, di sini adalah packaging. Maka kemudian jadi finish good inventory. Kemudian dijual jadilah cost of goods sold. Nah, kalau di sini gimana, Pak? Ini semua job 101, 102 di dalamnya adalah work in process, berarti ada proses. Bisa jadi di situ dikerjakan semua karena satu langsung gitu ya. Tidak ada transfer ke departemen gitu ya.
Berarti nanti yang di proses costing ada cost flow-nya, ada transfer, bisa jadi gitu ya. Dari departemen A ke departemen B, departemen C, gitu bisa. Oke, nah kesamaannya. Nah ini dia. Kesamaannya apa? Manufacturing cost element itu sama. Yaitu terdiri dari direct material, direct labor, dan manufacturing overhead. Itu sama. Baik itu job maupun proses costing. Sama. Nah, kemudian yang kedua kesamaannya apa lagi? Yang kedua adalah kesamaannya itu akumulasi. Gitu ya. Akumulasi dari cost, dari material, labor, dan overhead. Ya ini sama. Kenapa? Karena manufacturing cost-nya sama. Gitu ya. Intinya nanti akan dikumpulkan kemudian dihitung. Kemudian flow cost-nya sama. Sama. Yaitu dari prosesnya kan awalnya ini. Satu, direct material, direct labor, manufacturing overhead masuk work in proses. Ini juga masuk work in proses. Dari work in proses selesai jadi finish good. Ya sama. Hanya bedanya kalau proses cost itu bisa jadi transfer antar departemen. Loh kok gitu Pak? Ya karena prosesnya bisa jadi panjang gitu ya. Karena yang diproduksi sama terus menerus banyak gitu ya. Maka kemudian membutuhkan departemen-departemen. Sedangkan kalau di sini ya sudah, tapi prosesnya sama. Dari material jadi bahan semuanya, ada direct labor, ada manufacturing overhead, masuk work in proses selesai jadi finish good gitu. Kemudian terjual jadilah cost of goods sold, sama, flow-nya sama gitu ya. Bedanya apa? Satu, jumlahnya. Kalau job itu bisa hanya 1, 2, 3 tertentu sesuai dengan pesanannya. Ada 100, 1000 yaitu pesanan gitu ya. Kemudian dokumen yang digunakan untuk men-track cost itu beda gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah titik di mana cost tadi dijumlahkan itu beda. Kalau job itu adalah dialokasikan. Jadi seluruh begitu job selesai ya itu di situ. Itu dihitung gitu ya. Tetapi kalau proses gimana? Proses tertentu gitu ya. Bisa jadi nanti ada yang namanya produk ekivalen, kemudian ada macam-macam, ada titik pisah atau split point gitu. Itu nanti akan perhitungannya menjadi berbeda. Cost ditotalkan. Karena harus ada cut off-nya gitu ya kalau diproses, karena dia jalan terus flow-nya gitu ya. Nah, kemudian unit cost, perhitungan per unitnya itu jadi beda juga. Kalau ini seluruh cost totalin, begitu job terkait cost tersebut terkait job itu ya udah dibebankan ke job tadi, ke pesanan tadi. Kalau ini enggak. Kalau di sini bisa jadi misalkan pekerjaan itu memproduksi satu barang, nilainya adalah 10 juta, total cost-nya adalah 10 juta, ya berarti cost-nya adalah 10 juta untuk project itu. Jadi barangnya nilainya berapa? Ya 10 juta. Gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa, karena mass production. Gitu ya. Jadi 1000, ya sudah, berarti unit cost-nya adalah total cost dibagi unit. Gitu ya. Tapi nanti karena titik perhitungan cost-nya berbeda, maka tiap-tiap produk bisa jadi beda. Bisa lebih kecil karena mass production. Kalau di sini bisa jadi lebih besar, lebih mahal. Gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah tahapan project misalkan, untuk ngitung produksi, nah yang job yang mana? Prototyping. Gitu ya. Prototype itu job. Tapi nanti setelah mass production jadinya proses. Gitu ya. Oke, nah job order cost dan proses cost flow-nya ini yaitu work in process account ya sama gitu ya. Satu work in process account, satu kalau job order. Kalau proses cost banyak. Dokumen job cost sheet. Kalau proses production cost report. Kemudian penentuan dari total manufacturing cost. Kalau di sini job order adalah setiap job. Artinya satu pesanan itu selesai, yaitu itu adalah total cost-nya dibebankan ke situ. Tetapi kalau proses cost system, cut off-nya adalah periode. Kalau di sini pekerjaannya, pesanannya bisa jadi ke produknya gitu ya. Pesanan itu kan bisa jadi produksi 1, 2, 3, 4. Ya udah itu. Gitu ya. Kalau cuma satu ya berarti bisa ke produk. Tapi kalau di sini adalah periode, nggak bisa ke unit. Enggak dong. Gitu ya. Total manufacturing cost periodenya Januari 31 Desember
Februari, dan seterusnya. Kemudian perhitungan cost-nya bagaimana? Kalau job adalah cost dari masing-masing job dibagi unit yang diproduksi. Makanya tadi saya sampaikan, kalau hanya satu ya bisa jadi bebankan ke situ semua. Total cost dibagi dengan unit yang diproduksi. Job, tapi per pesanan atau job. Tapi kalau proses cost system, total manufacturing cost, seluruh total manufacturing cost, itu terdiri dari material, direct labor, kemudian manufacturing overhead, dibagi ke ekuivalen unit yang diproduksi selama periode berjalan. Gitu. Oke. Indikasikan manakah yang merupakan statement yang tidak benar. Salah, not correct. Yang mana? Yang mana? Ya udah, yang ini aja. Jawabannya dari tadi D. Nah, manufacturing cost itu dibebankan sama dengan job order. Tidak. Ya, jawabannya benar, ini adalah yang salah karena berbeda. Not same. Different alias different sebenarnya. Same way, kalau di sini same way. Padahal berbeda. Kalau job ya dibebankan per jobnya, tapi kalau proses dibebankan kemana? Bisa ya itu tadi yang di sini gitu ya. Tuh pembebanannya berbeda ya. Oke, lanjut. Nah ini indikasikan manakah true and false. Ayo, law firm. Halo. Kalau law firm, itu pengacara. Nah, kalau pengacara gimana pengacara? Job, Pak. Proses atau job? Job. 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 Proses atau job? Pengacara Job itu order. jelas customize ya. Setiap kasus kan beda-beda. False. Jadinya adalah true or false. Kalau di sini sebagai proses, enggak dong. False. Jadinya False. salah. Karena dia job. Terus, manufacturer paintballs like to use process costing. Paintballs. Benar, Pak. True. Halo? True. Halo? Kalian ada di sini? True, Pak. True, Pak. Kira-kira apa? True, Paintball. Tahu paintball? Ya kan? Bulan Seragam, yang ya? dipenat. Oke, berarti true. Kemudian, job order dan proses costing menentukan produk cost pada akhir periode dibandingkan ketika produk selesai. False. Gimana? False, Pak. Benar apa salah? Yang pada kalau tadi menggunakan period of time adalah proses. Kalau produk selesai adalah job. Kira-kira apa? Yep. Karena dia both dua-duanya. Karena ini sebenarnya beda-beda. Jadi salah. Terus proses costing doesn't keep track of manufacturing overhead. False. Salah juga karena dia harus men-trace gitu ya. Karena pembebannya apakah itu per departemen atau yang mana. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak. Halo? Halo. Tidak ada, Pak. Nah, sepertinya pantes. Ya. Oke, maaf saya dari tadi ternyata saya tidak mendengar. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Makanya biasanya tuh kalian pasti ada suaranya kok saya nggak dengar ini. Aneh kan? Pasti ada responnya gitu loh. Tadi nyala-nyala, ternyata punya saya yang saya Oke. Speakernya yang saya matikan ternyata. Oke. Ya, sudah. Kalau belum ada, ya
Kira-kira jelas nggak dari yang saya sampaikan? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Oke, nanti kita lihat gitu ya. Kira-kira bingung nggak? Jadi sangat berbeda ya antara proses dengan job. Gitu ya. Oke. Nah, proses cost flow-nya ini kalau kemarin itu adalah di sini ada raw material, factory overhead, dan raw material, kemudian direct labor, kemudian manufacturing overhead, kemudian dibebankan kemana? Ya kalau yang raw material dan factory labor direct ya, itu langsung masuk ke work in process. Sama ya kalau flow-nya, work in process. Nah yang overhead ditampung dulu, kemudian semuanya baru dimasukkan. Nah ini bisa jadi, ini kebetulan ada work in process machining, ada 2 departemen, yaitu mesin dan assembly. Kalau machining ya pembuatannya baru kemudian dirakit. Nah, setelah jadi baru kemudian ditransfer ke finish good, terjual, jadilah cost of good. So sebenarnya kalau untuk flow-nya itu hampir sama. Yang membedakan kalau proses itu bisa jadi lebih satu departemen, alias lebih dari satu work in proses. Ditransfer dari departemen A ke departemen B itu bisa lebih banyak gitu ya dibandingkan kalau job. Job itu kan sekali kerjaan ya mungkin ada beberapa pekerjaan dari sini dipindahkan ke sana, tapi begitu sudah selesai ya udah tidak ada proses transfer tadi. Gitu. Jadi lebih simple. Oke. Itu kemudian bagaimanakah mengalokasikan yang namanya manufacturing cost. Nah, di sini caranya adalah diakumulasi dulu. Ya, cost dari material, labor, dan overhead sama dengan yang namanya job order costing. Ya, kumpulin dulu gitu ya. Berarti ada raw material inventory, ya, kemudian factory labor gitu kan. Ini untuk direct ya yang terjadi, kemudian manufacturing overhead terkait dengan overhead cost yang aktualnya terjadi. Kemudian setelah itu adalah dibebankan ke dalam 3 manufacturing cost element. Yang tadi raw material inventory, labor, kemudian overhead, ini dimasukkan, ditransfer kemana? Dibebankan ke work in proses sesuai dengan penggunaannya. Nah, bedanya apa? Kalau untuk work in proses di dalam proses itu agak lebih detail ya, sesuai dengan berapa yang digunakan, dan karena departemennya banyak, maka kemudian lebih dari satu, maka dialokasikan ke departemen-departemen tadi. Sehingga di sini berbeda antara job dengan proses, gitu pembebanannya. Oke, material cost. Nah, material cost ini adalah proses costing yang membutuhkan lebih sedikit material, gitu ya, dibandingkan job order costing. Ya, ini slipnya lebih sedikit. Artinya kalau requisition-nya itu kadang-kadang by system ya. Kalau kita sudah menggunakan SAP gitu ya. Karena ini adalah proses. Kalau proses kan berlangsung terus-menerus. Jadi continuous. Tapi kalau job kan beda job, beda materialnya. Bisa jadi ngambilnya sama, tapi alokasinya adalah untuk yang job A, job B, job C gitu ya. Tapi kalau proses adalah produk A, ya udah itu terus gitu ya. Sehingga sudah dihitung di awal sebenarnya. Maka kemudian material requisition atau permintaan permohonan untuk barang ke gudang itu lebih sedikit karena sekali produksi. Oh, kita mau produksi sekian, minta sekian ribu langsung jalan satu line gitu. Gitu. Kemudian material yang digunakan dalam proses itu tidak pada spesifik job, tapi lebih ke produk gitu ya. Di Satnusa itu misalkan produknya apa? Oke, kita proses yang namanya sekarang produksi mie 11 gitu ya. Maka material-material terkait dengan mie 11 itu masuk semua. Wah, gitu. Tapi proses berdasarkan berapa yang rencana produksinya mau diproduksi berapa. Oh, untuk bulan ini adalah sekian.
atau dalam tanggal ini adalah sekian, ada schedule-nya, ya, production schedule-nya, kuantitinya berapa, sehingga ketahuan butuh partnya berapa. Kemudian requisition untuk large quantities of material, ya tadi sekali produksi 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya, tergantung line-nya berapa jumlah. Kemudian cara mencatatnya adalah sebagai berikut. Maka langsung work in process machining ini adalah untuk departemennya. Kemudian departemen assembly, kebetulan dalam hal ini ada 2 departemen yang butuh material. Maka kreditnya adalah raw material inventory gitu. Sehingga untuk work in process machining assembly-nya berapa? Nah, ini seperti itu. Pak, kalau ada 4 departemen ya 4 gitu ya. Tapi bisa jadi raw materialnya bagian machining ini berasal dari assembly berasal dari machining, bisa jadi. Nah, tapi kan assembly butuh baut. Nah, lain lagi. Nah, kalau itu produksi. Kemudian factory labor cost. Nah, ini. Kalau factory labor cost ini time tickets, maksudnya kalau dulu ada kartu itu ya, ceklek gitu ya. Kalau sekarang pakai finger. Nah, maka seluruh labor cost termasuk di dalamnya adalah production department adalah cost processing. Kemudian journal entry untuk mencatat factory labor cost-nya adalah sama aja per departemen nanti kita alokasikan. Work in process machining, assembly, kemudian factory labor. Kalau job kemarin kan cuma 1 work in process gitu aja. Ini nggak ada departemen apa nggak ada. Kemudian untuk overhead cost, nah tujuan pembebanan overhead cost adalah mengalokasikan produk ke produk departemen. Sama halnya dengan tadi. Jadi kita harus bisa menelusur dulu untuk departemen assembly berapa, untuk machining berapa, gitu ya. Maka karena untuk alokasi begitu, nah digunakan activity yang disebut drive. Drive ini bukan driver gitu ya, driver bukan supir ya, tapi ini adalah penyebab dari timbulnya cost. Karena kalau dalam perusahaan di pabrik gitu ya, di factory itu, kita akan melihat bahwa setiap aktivitas itu akan menimbulkan cost, alias menimbulkan biaya. Maka kemudian harus diidentifikasi aktivitas apa? Aktivitas produksi. Produksi yang mana? Gitu ya. Butuhnya apa? Gitu ya. Kalau misalkan produksinya adalah produksi sepeda, oke, perakitan sepeda atau pembuatan part sepeda, berarti kan butuh overhead. Oke, butuh overhead. Dia butuhnya apa? Oh, welding. Weldnya pakai apa? Pakai listrik. Maka itu kan masuknya manufacturing overhead. Ngelasnya itu loh. Nyambungin part-partnya, motongnya pakai listrik. Oke, departemennya adalah mungkin kalau ke produksinya itu sepeda, berarti departemen cutting. Itu bagian motong. Kemudian departemen welding alias assembly, yaitu yang rakit gitu ya. Bukan assembly tapi yang ngelas gitu ya. Welding dulu, dilas dulu. Kemudian ada departemen painting, pengecatan. Frame-nya kan perlu dicat. Setelah dicat, kemudian diapain? Dirakit, assembly. Setelah assembly selesai berarti baru jadi produk jadi. Nah, maka kemudian harus diidentifikasi aktivitasnya apa saja, ngelas, berapa lama ngelasnya, berapa banyak, berapa titik, berapa menit, alatnya sekali ngangkat berapa, itu dihitung secara detail gitu ya. Maka disebutlah penyebab cost tadi disebut sebagai drive atau driver. Kemudian machine time use is primary driver. Dia biasanya pakai jam mesin. Itu. Biasanya sebagai drivernya. Nanti driver inilah yang akan digunakan sebagai dasar alokasi. Jam mesinnya ini sebagai dasar alokasi. Departemen A, Departemen B, C. Gitu ya. Jurnalnya adalah ya work in process machining dan assembly, baru kemudian manufacturing overhead. Ini waktunya tinggal kurang dari 1 menit. Nanti Cita join lagi.